Halo semuanya, nama saya Daniel, dan pada video hari ini saya akan menjelaskan ke kalian semua mengenai representative data dan logika. Tapi tentunya karena ini adalah sebuah video YouTube, saya akan meminta kalian untuk scroll down dikit ke bawah dan kemudian lihat di bawah video itu. Kalau kalian lihat itu ada tanda jempol. Kalau itu belum kalian klik, tolong klikkan. Dan di bagian kanannya, kalau tombol subscribe-nya masih merah, tolong tekan itu juga agar jadi abu-abu dan kalian menjadi subscribe. Now that that's done, let's get straight into the video. Press start. Pertama, mari kita mulai dulu dari representation basics. Dalam video sebelumnya, teman saya Jennifer telah menjelaskan mengenai algoritma dan cara mendeskripsikan urutan sequence of operations. Computer scientist menggunakan algoritma untuk memberikan perintah pada komputer. Untuk menggunakan algoritma ini, mereka membutuhkan data, sehingga komputer membutuhkan cara untuk merepresentasikan data tersebut. Cara merepresentasikan angka 4 seandainya, itu bisa dengan angka 4 kayak gini, kemudian juga bisa Roman numerals kayak gini, atau 4 kayak gini dengan I-nya 4, ataupun bisa juga dengan 2 plus 2. Itu kan semua sama dengan 4. Tetapi bagaimana caranya komputer merepresentasikan angka, teks, audio, gambar, ataupun video? Jawabannya ada bit dan byte. Nah, apa itu bit dan byte? Bit itu adalah singkatan dari binary digit, yaitu adalah satuan yang hanya memiliki nilai 0 atau 1. 0 itu sama dengan false atau off, sedangkan 1 itu sama dengan true atau on. Kemudian berikutnya ada byte. Byte itu adalah kumpulan 8 bit dan merupakan sejumlah data. Jadi bit itu tadi kanan itu antara 0 atau 1. Terusnya jadi byte itu ada 8 0 atau 1 itu. Jadi bisa 0 1 0 1 0 1 0 1 kayak gitu dan seterusnya, atau 1 1 0 1 bla bla bla, dan and it goes on and on. Itu makanya kalau biasanya kita ada ngedownload file di komputer kita, terusnya kita lihat itu file size-nya itu dalam K besar, B besar, atau mungkin M besar, B besar, itu sebenarnya singkatan dari kilobyte dan megabyte. Jadi kilobyte itu adalah 1000 byte atau 1008 bit, jadi 8000 bit. Sekarang saya mau menjelaskan ke kalian semua bagaimana kita membaca sebuah kumpulan bit gitu. Kalau di angka biasa kayak seandainya 123, itu kan kita cara bacanya bisa 123, jadi 1 itu sama dengan satunya itu 1 kali 10 pangkat 2 atau 100, terusnya ditambah dengan 2 nya itu dikali 10 pangkat 1 jadi 20, dan ditambah 3 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat apapun di pangkat 0 itu kan sama dengan 1, jadi sama dengan 3. Jadi akhirnya kita ada 100 tambah 20 tambah 3, akhirnya sama kan 123. Sedangkan kalau kumpulan bit atau biner kan itu cuma terdirinya dari 0 dan 1. Jadi kalau angka biner yang akan muncul itu seperti kayak 1101. Itu bagaimana kita cara penyebacanya? Mungkin ada kalian yang pikir itu bukannya jadi 1101, salah. Itu bukan, beda. Itu cara baca angka biasa. Ini angka biner. Kalau tadi angka biasa atau itu angka desimal ada berbasis pangkat 10, atau kita angkanya dikali 10 pangkat something, biner itu adalah berbasis 2, atau kita kali 2 pangkat something. Jadi kalau ini jadi 1101 bukan dikali 10 pangkat something, melainkan 2 pangkat something. Jadi dari yang pertama 1 itu kan ada 4 digit totalnya. Jadi itu pangkatnya itu nanti dari 0, kemudian pangkat 1, pangkat 2, dan pangkat 3. Jadi yang pertama 1 itu 1 kali 2 pangkat 3, jadinya 8. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 jadi 4. Kemudian 0 kali 2 pangkat 1 itu jadi 0 kan. Terus yang terakhir 1 kali 2 pangkat 0 yaitu 1.
Jadi kan kita tadi ada nilainya 8, 4, dan 1. Kita tambahin semua, jadi 8 tambah 4 itu 12, dan 12 tambah 1 jadi 13. Jadi nilai dari angka biner 1101 adalah 13. Sekarang kan kita sudah tahu caranya mengubah angka biner menjadi angka biasa yang kita ngerti dan kita pakai setiap hari. Berikutnya, kita mau coba cari tahu bagaimana cara mengubah angka biasa menjadi angka biner, yaitu angka yang komputer bisa baca dan mengerti. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Seandainya kita ingin mengubah angka 13 menjadi sebuah biner. Jadi kan tadi kita mengubah biner jadi 1101 jadi 13. Ini kita mau mengubah balik dari 13 jadi seharusnya 1101. Jadi langkah pertanyaannya adalah pertama kita membagi angkanya dengan 2, yaitu tadi angka kita 13, jadi 13 dibagi 2, kita ambil angka terdekat yaitu 6. Terusnya sisanya 1. Sisanya itu kita simpan dulu. Jadi sekarang 6 kita bagi lagi 6 itu dengan 2, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, itu sisanya ada 0, simpan itu juga. Kita akan membagi lagi 3 dengan 2, jadi sama dengan 1, sisanya 1, dan terakhir 1 dibagi 2 sampai akhirnya 0 hasilnya dengan sisa 1. Jadi sekarang kita baca sisa pembagiannya dari bawah ke atas, itu jadi 1101. Jadi 13 sama dengan 1101. Nah, tapi kalau angka biner itu juga memiliki peraturan-peraturan mereka sendiri yang spesial, itu untuk penjumlahan dan juga pengurangan. Tapi kalau saya mendalami dalam video ini itu nanti kita akan agak panjang. Jadi in a nutshell, itu kalau kita menjumlahi atau mengurangi dua biner, kita pertama ambil biner yang pertama taruh di atas, terusnya biner yang di bawah taruh di bawah. Terusnya kita ada tambah kayak kalau kita lagi mau menjumlahin di SD ya. Terus jadi pertama kalau 0 tambah 0 itu jadi 0. Kalau 1 tambah 0 itu 0. Kalau 0 tambah 1 1. Kalau 1 tambah 0 itu 1, dan juga kalau 0 tambah 1 itu 1. Tapi kalau sampai 1 tambah 1 itu jadi 0, dan kita ambil 1 taruh di sebelahnya lagi. Dan kalau sampai 1 tambah 1 tambah 1, soalnya kan nanti kalau kita ambil 1 itu taruh di atas, itu kalau 1 tambah 1 tambah 1 itu jadi 1, terusnya ada 1 lagi ditaruh situ jadi ke bawah. Nanti kalau udah nggak ada apa-apa lagi cuma dihituin ke bawah aja. Pengurangan juga more or less the same, cuman peraturannya kalau peraturan pengurangan itu 0 minus 0 jadi 0, 1 minus 0 jadi 1, 1 minus 1 jadi 0. Terusnya kalau kita seandainya 0 minus 1, itu kita harus kayak coret gitu di bagian kirinya. Jadi kirinya kita coret. Kalau bagian kirinya kayak 0, kita harus berikutnya lagi. Terus jadi sampai 1 coret jadi 0. Terusnya 0-nya jadi 2. 0 jadi 2 kita coret juga, itu jadi 1, dan itunya jadi 2. Jadi 2 minus 1 jadi 1. Terusnya berikutnya ada 1, ya kayak gitulah. Kalau agak bingung ya aku jelasinnya. Itu nanti di video bawah aku akan nanti di description aku akan taruh sebuah video, dan video itu lebih jelas lebih jelas teach you guys cara operasi binernya gimana. Sekarang kita akan masuk ke subtopik kedua kita, yaitu other representation. Jadi cara lain komputer dapat merepresentasikan data adalah dengan oktal, yaitu angka yang berbasis 8. Jadi kalau tadi binary itu berbasis 2 yang hanya bisa menggunakan angka 0 dan 1, kalau oktal ini bisa menggunakan digit 0 sampai 7. Dan setiap 3 digit binary atau 3 bit itu bisa direpresentasikan dengan 1 oktal digit. Kemudian selain oktal juga ada hexadesimal, yaitu yang berbasis 16. Tadi berbasis 8, sekarang berbasis 16. Yaitu sekarang ini tidak hanya menggunakan nomor saja, yaitu 0 sampai 9, tapi juga ada alfabet digit. Jadi ada menggunakan digit 0 sampai 9 dan juga A sampai F. Jadi kombinasinya itu bisa banyak banget ya. Dan setiap 4 bit itu dapat direpresentasikan dengan hanya 1 hex digit namanya itu.
Sekarang kita masuk ke subtopik yang ketiga, yaitu why is logic important? Logika itu adalah bidang yang memiliki hubungan erat dengan matematika dan filsafat. Ini penting dan juga merupakan hal yang penting dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer. Untuk para computer architects, logika itu adalah seperti bit level logic, yaitu hal-hal seperti AND, OR, dan operasi-operasi lain untuk bytes. Kemudian untuk programmer itu mereka belajar logika programming atau coding dan yang berdasarkan kondisi-kondisi. Kemudian untuk system designers, mereka menggunakan logika untuk solve problems dan melakukan analisa masalah dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Pokoknya itu logika adalah sebuah fondasi dari berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Dan dalam subtopik ini kami akan mendalami lebih lanjut apa itu aplikasi-aplikasi dari logika tersebut dalam bidang informatika. Logika terdiri dari 5 aspek, yaitu ada critical thinking, problem solving, foundation of many disciplines, effective communication, dan everyday decisions. Kalau critical thinking, logika itu mendorong kita untuk berpikir secara sistematis dan rasional, serta pikir dengan jelas. Jadi, kita tidak hanya akan blindly believe apa yang kita lihat atau dengar dari HP atau apa gitu. Jadi kalau kita lihat sebuah berita palsu itu kita bisa pikir dulu sebelum langsung percaya bahwa hal tersebut adalah benar atau salah. Kemudian untuk problem solving, logika itu adalah basis dari algoritma dan metodologi. Itu yaitu kita menggunakan logika untuk mencari sebuah solusi untuk masalah yang kita memiliki. Contohnya, kalau laptop kita tiba-tiba nggak bisa, kita pikir dulu dengan logika kenapa itu laptopnya nggak bisa nyala. Mungkin habis baterai seandainya ya. Kemudian ada foundation of many disciplines. Logika itu adalah fondasi seperti yang aku bilang tadi. Logika adalah fondasi dari berbagai macam bidang dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti matematika, filosofi, dan juga ilmu komputer atau informatika. Yang keempat, yaitu effective communication. Jika seandainya kita berbicara dengan seseorang dan kita ingin persuade mereka untuk percaya kita harus ngomongnya itu dengan logika, pakai logika, sehingga yang kita ngomong itu berbasis secara logika dan reasoning yang bisa membuat mereka bisa lebih percaya. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu yang kelima, everyday decision. Logika akan menolong kita menolong kita dalam sehari-hari. Tidak mungkin kamu menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan logika. Logika itu menolong kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan yang simple pun. Jadi untuk subtopik kita terakhir itu adalah logical operators and low-level logic. Jadi apa itu logical operators? Logical operators itu adalah operator yang menggabungkan atau modify sebuah statement yang kita punya. Itu ada kayak and, or, dan not. Jadi kalau operator and itu menggabungkan dua statement menjadi satu gabungan statement. Dan apakah gabungan statement ini true atau false itu tergantung dengan dua statement sebelumnya. Jadi kalau kita ada dua statement, yaitu A dan B, statement A itu true dan statement B itu true, maka gabungan statement A and B adalah true. Tetapi kalau salah satu dari A atau B adalah false, maka gabungan A and B akan menjadi false juga. Sama juga kalau yang A atau B itu sama-sama false. Kemudian kalau buat operator OR, kalau bedanya dengan operator AND, itu ada dengan selama salah satu dari statement A atau B adalah true, maka gabungannya akan menjadi true. Jadi kalau A dan B dua-duanya true, maka A or B true. A true, B false, A or B tetap akan true. Sama juga kalau A yang false atau B yang false, tetap aja A or B akan true. Dan kalau A false dan B false, maka A or B akan false. Dan terakhir operasinya yaitu not. Kalau not itu hanya mengubah nilai dari statementnya menjadi kebalikannya. Jadi kalau A adalah statement A itu adalah true, maka not A adalah false. Dan sebaliknya juga kalau A adalah false, maka not A adalah true.